Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Pada kali ini izinkan kami untuk menyampaikan tutorial terkait penggunaan sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD RI. Nah, kesempatan ini akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama terkait dengan penggunaan e-walidata, khususnya di dalam suatu proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah disediakan di dalam fitur sistem informasi pembangunan daerah. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah tampil di layar bahwa untuk mengakses sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi ini bisa dilakukan melalui jaringan situs resmi Kementerian Dalam Negeri melalui alamat domain bangda.kemendagri.go.id, di mana di dalamnya ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat berbagai macam fitur yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat di dalam website bangda.kemendagri.go.id. Salah satunya adalah sistem informasi pembangunan daerah yang bisa kita buka langsung tampil seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai domain ini sebenarnya juga bisa langsung mengetik URL sipd.go.id, di mana SIPD ini adalah sistem informasi pembangunan daerah yang menjadi amanah dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di salah satu pasal yaitu pasal 274 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah juga mengamanatkan terkait dengan sistem informasi pembangunan daerah. Nah, terkait hal itu Bapak Ibu sekalian, kali ini tutorial yang akan kami sampaikan adalah bagaimana kita melihat atau mengenal fitur e-walidata statistik sektoral daerah. Hal ini juga diamanatkan di dalam Permendagri 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, di mana di dalamnya terdapat informasi pembangunan daerah yang salah satunya terkait dengan data statistik sektoral daerah yang dikelola oleh Walidata. Nah, untuk inilah maka berdasarkan amanat tersebut, fitur e-walidata atau e-walidata statistik sektoral daerah ini dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, di mana sebuah dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan data-data yang berasal dari pemerintahan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ya ke fitur e-walidata. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat di mana ada pilihan pemerintah daerah, di mana di sini Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan daerah Bapak Ibu sekalian, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, dan bisa tinggal diketik nama daerahnya. Misalkan Banten. Ini untuk provinsi. Untuk kabupaten kota tinggal disesuaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa juga selanjutnya bisa mengisikan user ID pemerintah daerah yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk hal ini saya memposisikan sebagai Bapeda, dan Bapeda akan bisa membuat user akun untuk
OPD dan bisa juga membuat akun untuk wali data yang saat ini merupakan mandat dari Permendagri 70 tahun 2019, di mana wali data itu adalah instansi yang membidangi urusan statistik baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Untuk itu kita tinggal mengisikan password sesuai dengan daerah. Untuk tahun Bapak Ibu sekalian ini bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau memang datanya dari tahun 2022 bisa dimulai dari tahun 2022 ke bawah. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian karena di posisinya sekarang di tahun 2023, maka yang kita pilih adalah tahun 2023 ke bawah. Nanti akan membentuk sebuah time series ya. Bisa diatur dari data-data yang tersedia dari pemerintahan daerah. Untuk itu kita langsung masuk. Ini ada dashboard publikasi Bapak Ibu sekalian, ini bisa dibuka jika ingin melihat data yang sudah terpublish. Seperti ini. Nah, inilah data-data di daerah yang sudah tersedia mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang sudah terisi. Nah, kemudian di dashboard publikasi ini juga ada tersedia terkait dengan data statistik daerah yang bisa kita lihat keterisiannya. Nah, ini bisa kita filter dari daerah mana saja ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan Banten. Nah, tahunnya bisa kita atur dari tahun berapa sampai tahun 2023 misalkan. Nah, ini kita tinggal tampilkan. Nah, ini filternya bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau datanya tersedia atau list data yang tersedia, dia akan kelihatan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terlihat di sini karena masih baru untuk Provinsi Banten, banyak data yang masih belum terisi. Nah, jika kita ingin melihat yang sudah terisi, cukup kita klik ya centang terisi, lalu kita klik tampilkan. Nah, kalau seperti ini posisinya berarti untuk Provinsi Banten belum ada keterisian data yang sudah dipublikasikan. Nah, kita bisa coba di daerah lain. Kita coba Aceh Jaya. Yang menurut informasi sudah cukup banyak mengisikan data-data statistik sektoral daerah. Kita tampilkan. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah tampil ya. Nah, di sini masih banyak yang sudah terisi dan belum terisi. Hal ini dibutuhkan sebagai dasar ketika Bapak Ibu sekalian mengisi dokumen perencanaan di nomenklatur subkegiatan. Nah, kita coba kita klik keterisian. Nah, kita coba ya untuk 2022. Filternya mungkin mengenal 2017 sampai 2022, kita coba. Nah, di sini baru kelihatan mana yang terisi dan tidak. Di sini Bapak Ibu sekalian akan kelihatan sekali bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengisi data dari 2017 sampai 2022 tapi mengisi dengan angka 0. Jadi dia terisi tetapi datanya 0. Nah, berbeda dengan misalkan contoh data statistik sektoral daerah yang Dayah yang memiliki tempat ibadah, di mana Dayah itu dari tahun 2017 itu ada 36. Kemudian sampai tahun 2022 Dayah itu ada 37 ya. Dan di sini jumlah Dayah ya. Itu yang ada di Aceh Jaya. Nah, kemudian satuan pendidikan juga demikian. Nah, di sini sudah kelihatan kewenangannya adalah kewenangan kabupaten kota. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau yang sudah warna kuning seperti ini, itu merupakan data-data yang terhubung dengan nomenklatur yang sudah tersedia
berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dan turunannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan data statistik sektoral daerah yang sudah dipublikasikan. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melakukan proses agar data statistik sektoral daerah ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, valid, dan bisa terupdate. Untuk itu kita langsung masuk di tahun 2023 saja pilihannya, teman-teman sekalian. Kita pilih, oke, kita coba masuk. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Maka sudah tertampil ya, di sini ada proses yang bisa kita lihat mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Bapak Ibu sekalian bisa mengatur jadwal yang dibutuhkan, dan ini bisa dilakukan seawal mungkin, sehingga nanti ketika proses publikasi dan kemudian dimanfaatkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, itu bisa langsung dimanfaatkan dan ditarik data-data yang sudah terpublikasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk menu-menunya di sini ada menu dashboard, yaitu menu utama, dan di sini juga ada pemilihan tahun ya. Kita bisa lihat prosesnya sendiri di 2023 belum terlaksana karena masih berwarna abu-abu. Kita akan lihat yang ada di tahun 2022. Nah, di sini di tahun 2022 Provinsi Banten sudah melaksanakan proses ya, mulai dari perencanaan data, di mana di sini ada beberapa tahapan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Pada intinya adalah upload berita acara perencanaan data. Kemudian ada proses pengumpulan data, yang intinya di sini juga berita acara ya, terkait dengan koordinasi terkait dengan pengumpulan data. Nah, kemudian di sini ada pemeriksaan data, di mana Bapak Ibu sekalian berkoordinasi dengan wali data, yaitu OPD terkait dengan instansi terkait statistik. Biasanya ada di Dinas Kominfo dan Statistik yang ada di provinsi dan kabupaten kota bersama dengan BPS. Yang kemudian di sini tentu saja melakukan verifikasi data statistik sektoral daerah oleh wali data dan pembina data. Kemudian setelah diperiksa dan divalidasi, diverifikasi, maka bisa dilakukan penyebarluasan data, di mana ada tahapan-tahapan yang intinya adalah disepakati di Sekretariat Satu Data Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengupload berita acara yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah. Nah, setelah diupload, tentu saja ini bisa dilihat di atas menunya ya. Ada dashboard utama, ada master, ada perencanaan, ada pengumpulan data, pemeriksaan data, penyebarluasan data, dan publikasi data. Kemudian ada fitur tambahan helpdesk. Kemudian ini adalah profil dari akun yang saat ini masuk ke dalam proses e-wali data. Nah, kemudian di sini ada lapor admin. Nah, ini bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan teknis kepada helpdesk yang ada di Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Bisa disertai dengan nomor telepon, keterangannya apa, permasalahan teknisnya, kemudian pilih file screenshot yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Lalu klik laporkan, maka akan terkirim dan itu akan terlihat di dashboard pusat. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, maka selain fasilitas dashboard ini, kita bisa lihat keterisian ya. Keterisian yaitu di sini kalau jumlah data statistik sektoral daerah yang digunakan itu adalah total dari setiap urusan yang warna hijau. Sedangkan yang warna biru adalah data statistik sektoral daerah yang sudah terisi. Kemudian yang warna orange adalah data statistik sektoral daerah yang sudah dipublikasikan.
ini kita bisa lihat untuk urusan pendidikan di Provinsi Banten. Di sini jumlah data statistik sektoral daerahnya yang digunakan ada 119, yang sudah terisi baru 8, kemudian yang sudah dipublikasikan 8. Nah, demikian juga dengan urusan-urusan lainnya ya. Ada 32 urusan wajib, dasar pilihan, kemudian juga ada urusan penunjang, keuangan, kepegawaian ya. Ada pelatihan, penelitian dan lain sebagainya. Termasuk ada inspektorat, kemudian ada Kesbangpol, kecamatan, dan kekhususan lainnya. Nah, ini dibutuhkan untuk sebagai dasar Bapak Ibu sekalian melihat kondisi existing untuk menentukan indikator dan target dari subkegiatan. Nah, di sini ada fitur rekap tahapan DSSD yang kita bisa lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa untuk Provinsi Banten memonitor kabupaten kota terkait proses data statistik sektoral yang sudah dilakukan di masing-masing daerah. Mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebar luasan. Di mana data yang tidak terisi di sini kita akan terlihat ya, untuk Provinsi Banten ada 899. Kemudian berkembang juga dari Kabupaten Pandeglang ya sampai ke Kota Tangerang Selatan. Nah, kita balik lagi ke dashboard pusat. Kita balik ke dashboard utama ya. Nah, di bawahnya ada grafik yang Bapak Ibu bisa lihat. Di sini prosesnya kita bisa lihat ya, untuk Kota Serang ini sudah melakukan proses sampai ke publikasi. Nah, berarti datanya sudah terpublish dan bisa dimanfaatkan dan ditarik ketika nanti proses selanjutnya menyusun dokumen perencanaan pembangunan melalui sistem informasi pembangunan daerah. Nah, kemudian untuk pengaturan di sini kita mulai melihat yang bagian atas Bapak Ibu sekalian, di mana master ini kita bisa lihat fungsinya untuk setting pengguna, di mana nanti Bapeda sebagai koordinator Satu Data Indonesia bisa membuat akun-akun terutama untuk wali data yang nanti akan digunakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik. Kemudian nanti bisa disebarluaskan juga untuk produsen data, yaitu OPD-OPD terkait yang membantu untuk melakukan pengumpulan data. Kemudian di sini ada fasilitas setting tahapan, di mana tahapan-tahapan ini bisa menyesuaikan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian di daerah sebagai evidence bahwa proses yang dilakukan sudah dilakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian berikutnya adalah rekap tahapan DSSD. Di sini tadi bisa melihat proses-proses yang sudah terisi dan belum terisi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebar luasan data. Seperti ini yang tadi kita buka, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk setting pengguna seperti ini. Jadi bisa menambahkan hak akses ya. Karena saya menggunakan akses pusat, jadi tidak bisa melakukan penginputan atau perubahan-perubahan. Yang bisa melakukan adalah akses yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah, khususnya wali data. Nah, kemudian untuk yang setting tahapan juga demikian. Untuk perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebar luasan data ini sebenarnya bisa di-customize sesuai kebutuhan. Baik, kita geser ke perencanaan data, di mana di sini ada fasilitas Disable Data Statistik Sektoral Daerah atau SSD. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan proses usulan untuk data itu tidak digunakan atau di-disable kepada Kementerian Dalam Negeri, yang dimana di dalam ini adalah Ditjen Bina Pembangunan Daerah, di mana di setiap subdit urusan yang membidangi
bisa melakukan proses koordinasi kepada Bapak Ibu sekalian, di mana nanti usulan pendidikan jika ada yang tidak dibutuhkan itu bisa disampaikan dan dilihat oleh pengampu urusan di Dijen Bina Pemohon Daerah Kementerian Dalam Negeri. Nah, di sini ada contoh misalkan bahan ajar bahasa daerah kewenangan provinsi yang tersusun. Nah, ini diusulkan untuk tidak digunakan. Nah, ini saat ini belum diverifikasi oleh urusan pendidikan di Dijen Bina Pemohonan Daerah. Nah, sehingga nanti ini berdampak kepada jika tidak terisi maka persentase keterisiannya akan rendah. Nah, untuk itu kenapa ini boleh dilakukan? Ini tergantung dari karakteristik daerah. Misalkan contohnya terkait dengan kondisi geografi di mana ada kabupaten atau kota yang mungkin tidak mempunyai laut, tetapi di situ diminta data terkait dengan kelautan. Nah, itu bisa diusulkan untuk tidak digunakan untuk provinsi-provinsi yang karakteristiknya mempunyai kekhususan. Nah, ini manfaat dari usulan data disable. Kemudian ini adalah tag daerah ya. Dimana di sini kita bisa punya filter untuk melihat setiap urusan, misalkan pendidikan. Di sini kita bisa melihat terkait dengan tematik ya, bahwa data tersebut mendukung standar pelayanan minimal. Kemudian kita bisa melihat juga data-data mana saja yang mendukung terkait dengan tematik SDGs, kemudian tematik stunting, mungkin ada terkait dengan COVID-19, kemudian terkait dengan indikator kinerja urusan, dan lain sebagainya. Nah, untuk tematik ini sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, di mana di sini adalah penugasan-penugasan yang bersifat mandatori. Jadi bisa langsung kita lakukan tagging seperti ini oleh Bapak Ibu sekalian di provinsi dan kabupaten kota. Nah, tag daerah ini tinggal mencari di mana kira-kira daerah-daerah yang sudah melakukan pengisian data sesuai dengan tematik-tematik tadi. Nah, kita coba tampilkan. Nah, di sini bisa kelihatan ya, yang terkait dengan SPM, misalkan data statistik terkait dengan jumlah daya yang terakreditasi C. Di sini sudah jelas ada SPM tandanya. Kemudian ini kode urusan. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah daya yang terakreditasi D. Nah, kemudian di sini sudah ada definisi operasionalnya. Dan kita bisa lihat definisi operasional adalah satuan pendidikan daerah yang masih terakreditasi C. Oke. Nah, kemudian kita geser ke setelah perencanaan ke pengumpulan. Nah, pengumpulan data ini adalah proses di mana Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pengisian data. Kita coba dari 2022 atau 2023 juga bisa. Ini kelompok SSD, ini ada yang sifatnya adalah data induk keseluruhan, yang di dalamnya juga bisa kita lihat data sektoral prioritas atau pilihan yang menjadi mandat dari kementerian lembaga yang membutuhkan. Kemudian juga ini adalah data sektoral penugasan atau tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mungkin diperlukan dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Baik, untuk keseluruhan kita cukup pilih data induk. Kemudian kita kosongkan saja, kita coba tampilkan. Nah, di sini bisa terlihat data sektoral induk ya. Nah,
Nah, di sini ternyata datanya masih belum terisi. Kita coba filter yang lebih banyak lagi, mudah-mudahan bisa keluar. Ya, ini dia. Nah, di sini kita bisa kelihatan ya yang sudah terisi dan belum. Nah, jika kita ingin memfilter lagi, kita coba buka provinsi saja. Oke. Jadi kalau untuk kewenangan provinsi kita bisa lihat ya. Tandanya di sini ada biru provinsi, berarti ini adalah kewenangan provinsi semua. Ada yang sudah terisi dan ada yang belum. Nah, inilah makanya penting sekali proses ini dilakukan untuk bisa memonitor sejauh mana pemerintah daerah komit terhadap data-data yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen perencanaan agar sebuah dokumen itu bisa lebih berkualitas. Kemudian kita geser ke pemeriksaan data. Nah, ini kita langsung tampilkan saja keseluruhan. Atau kita pilih ya. Berarti kita pilih dulu untuk Provinsi Banten, tampilkan. Baik. Nah, di sini akan terlihat ya di tabel ini di mana ada uraian satuan, kemudian data lampau yang belum terisi, kemudian data 2022 yang sudah terisi dan belum, kemudian status verifikasinya. Kemudian ada catatan verifikasi di mana di sini masih banyak yang belum dilakukan verifikasi. Nah, kalau sudah dilakukan verifikasi, maka di sini akan kelihatan centang hijau bahwa ini sudah dilakukan oleh wali data, kemudian juga sudah dilakukan oleh pembina data yaitu BPS yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini ternyata Banten sudah melakukan ya, walaupun belum keseluruhan, tapi sudah melakukan proses. Jadi di sini kelebihannya Bapak Ibu sekalian, kita bisa mudah melihat tanda-tanda seperti ini ya, warna biru, warna merah, warna orange. Di mana warna biru ini merupakan kode urusan, kemudian kewenangannya ada di provinsi. Kemudian disable ini maksudnya diusulkan bahwa data ini tidak digunakan. Kemudian di sini adalah kode untuk sub kegiatan, digunakan untuk sub kegiatan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah data yang untuk mendukung sub kegiatan penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, jika tidak diisi maka nanti Bapak Ibu sekalian tidak akan punya data untuk sebagai dasar penyusunan nomenklatur sub kegiatan tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita bisa juga melihat data lampau sampai belasan tahun kalau terisi. Kita bisa coba misalkan 8, kita tampilkan. Ya, data lampaunya masih banyak yang kosong, yang sudah diverifikasi ya atau diperiksa. Oke, kita lanjut ke penyebarluasan data. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, karena saya pakai akun pusat jadi tidak bisa melakukan aktivitas di sini, hanya melihat saja. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan upload ya, surat keputusan yang mungkin sudah disepakati melalui forum data ya, yang kemudian sudah ditandatangani oleh kepala daerah, kemudian bisa di SK-kan juga. Yaitu misalkan di sini nomornya ada nomor 050.05/Cap01 AUK/2022, di mana ini bisa
ditentukan nomornya dan kemudian tanggal SK-nya kapan yang sudah diputuskan. Kemudian melakukan proses upload dan publikasi. Nah, di sini sudah tertulis kode Pemdanya 3.600 untuk Provinsi Banten. Di sini dijelaskan terisi ada 426 data. Kemudian kapan melakukan posting data atau publikasi, yaitu tanggal 12. Maksudnya tahun 2022 bulan 12 tanggal 02 pada pukul 9 lebih 19 menit. Kemudian yang sudah dilakukan verifikasi sebanyak 368 dilakukan oleh wali data dan 368 dilakukan oleh pembina data yaitu BPS. Kemudian finalnya adalah 368 dan sudah terpos data final pada tanggal 7 bulan 11 tahun 2022 pukul 16 lebih dari 21 ya. Jadi di sini sebenarnya menjelaskan bahwa data yang sudah terpublish itu merupakan data-data yang sudah melalui proses dan dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis proses dan evidence, sehingga ini layak digunakan untuk proses ataupun pemanfaatan terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan khususnya di nomenklatur subkegiatan. Nah, namun tidak tertutup kemungkinan itu bisa juga di level kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian sebenarnya cukup sederhana. Tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan proses pengisian data-data yang dibutuhkan. Nah, data-data ini sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara. Jika Bapak Ibu mempunyai sistem ataupun aplikasi yang mempunyai nomenklatur data yang sama dengan iwali data sistem informasi pembangunan daerah, maka itu dapat dilakukan proses integrasi atau berbasis API. Namun jika tidak ada, maka diminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan proses penginputan atau pengisian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tersedia di dalam iwali data sistem informasi pembangunan daerah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat publikasi datanya di sini. Kita bisa lihat sejauh mana Bapak Ibu sekalian sudah melakukan proses pengisian data, di mana di sini sudah terpublish namun banyak juga yang belum terisi, yang berdampak kepada kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Baik, tulisan datanya masih kosong. Seperti ini ya. Jadi ternyata masih banyak juga ya yang masih belum terisi. Di sini 2022, coba kita cek 2022. Jadi yang terisi itu baru di tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa melihatnya hanya di tahun 2022. Yang sudah terpublish. Dan kita juga bisa melihat peta data seleksi sektoral daerah. Di sini terlihat Provinsi Banten sudah melakukan pengisian ya. Sebanyak 368 data statistik sektoral daerah. Nah, ini dia. Jadi bisa diklik lagi tergantung dari daerahnya ya. Jadi bisa diklik di petanya atau bisa kita lihat juga data apa saja yang sudah tersedia. Misalkan data sekolah, kemudian ada sekolah menengah kejuruan dana BOS misalnya. Nah, di sini datanya juga masih belum ada. Karena kalau ada pasti dia ada kelihatan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi tampilan ini akan menyesuaikan dari keterisian data-data yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan di sini kita bisa melakukan print ya,
screenshot, kemudian bisa download image ya dengan berbagai format. Kemudian bisa kita lihat juga sampai ke level kabupaten kota. Nah, terlihat di sini yang sudah terpublish itu ada Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 2.502 data statistik sektoral daerah. Jadi untuk yang lain-lainnya kenapa merah? Karena ini prosesnya mulai di tahun 2023, maka kita berharap dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di tahun 2024 nanti, proses di 2023 ini sudah memiliki informasi dan data-data yang cukup ya, data dan informasi yang cukup untuk bisa menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan yang kita harapkan lebih berkualitas dan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini juga ada fitur helpdesk ya, jika Bapak Ibu sekalian mengalami kesulitan, di mana di sini ada pilihan PIC, nanti bisa mendapatkan nomor kontak person PIC yang ada di Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, di mana di setiap urusannya bisa dihubungi dan bisa melakukan koordinasi sesuai dengan urusannya, pengisian e-wali data. Kemudian di sini juga disediakan panduan-panduan terkait dengan pengoperasian sistem informasi pembangunan daerah, mulai dari e-wali data, kemudian nanti bagaimana mengoperasikan data perencanaan yang dapat Bapak Ibu peroleh untuk mendapatkan penjelasan pengoperasian mulai dari e-wali data, data perencanaan pembangunan daerah, kemudian proses perencanaan pembangunan daerah, sampai dengan analisis dan profil pembangunan daerah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di tutorial sistem informasi pembangunan daerah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.